Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Perang Pattimura yang terjadi pada tahun 1817. Perang Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku pada penjajahan tercatat sebagai salah satu perlawanan terhebat di negeri ini. Kawasan ini selalu menjadi incaran negara asing karena kekayaan rempah-rempah. Pada sekitar abad 16 dan 17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis mencoba merebutkan kekuasaan dagang atas Maluku. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris mendatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku, khususnya masyarakat Saparua, sepakat untuk melakukan perlawanan di bawah komando Thomas Matulesi atau bisa disebut dengan Kapiten Pattimura. Latar belakang perlawanan Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817 adalah 1. Diberlakukannya pelayaran hongi atau memonopoli rempah-rempah dan hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. Kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda yang secara otomatis mengubah aturan tatanan pemerintah. 3. Adanya kerjasama wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda serta belum lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan Belanda. Keempat, pemerintah Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang biasa dipakai rakyat Maluku yang menimbulkan kebingungan. Yang kelima, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang oleh Belanda. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Pattimura dan dibantu oleh beberapa pejuang lainnya yaitu Philip Latumahina, Thomas Patiweil, Anthony Ribuk, dan Christina Marta Tiahahu. Rakyat Maluku memulai perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintahan Belanda tersebut. 16 Mei 1817, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Duurstede. Tidak berselang lama, akhirnya benteng tersebut dapat dikuasai dan membunuh Residen Van de Boer dan perwira lainnya. Setelah terjadinya penyerangan tersebut, pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Belanda mengirim pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan Mayor Bridges. Di tanggal 20 Mei 1817, terjadi pertempuran di daerah Saparua antara pasukan Pattimura dengan pasukan Belanda. Akhirnya kemenangan memihak ke kubu pasukan Pattimura dan Mayor Bridges pun mati tertembak dan pasukan Belanda dapat tertumpas habis. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Pattimura, termasuk dalam pertempuran di Wai Sisil, Hatawano, Hitu, hingga Seram Selatan. Belanda semakin terdesak lantas berpikir keras demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Pattimura yang kian menakutkan. Akhirnya divide et impera alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil memengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Pattimura, termasuk Pati Akon dan Domingus Thomas Tuan Nakota. Hasilnya mujarab. Berkat informasi dari Pati Akon dan Domingus Thomas Tuan Nakota, strategi pasukan Pattimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan. Bahkan, benteng Duurstede mampu kembali direbut oleh Belanda. Atas informasi dari orang dalam tersebut itu pula, Belanda akhirnya bisa menangkap Pattimura
yang saat itu sedang berada di Sirisori, Maluku Tengah pada 11 November 1817. Pattimura ditangkap bersama beberapa orang kepercayaannya. Belanda sempat menawarkan kerjasama pada Pattimura, namun selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lain, Belanda pun menjatuhkan hukuman mati. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Pattimura bersama Anthony Ribuk, Philip Latumahina, dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Kapitan Pattimura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Perlawanan bahasa Indonesia di Maluku berakhir setelah tewasnya Kapiten Pattimura. Ada beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan pasca tewasnya Pattimura. Dampak dan akibat tersebut diantaranya: 1. Hukuman bagi Christina Marta Tiahahu dari Belanda. Ia dihukum Belanda dengan cara dibuang ke Jawa. 2. Rakyat Maluku tetap dipaksa untuk kerja rodi atau dipaksa menjadi prajurit Belanda. 3. Perlakuan Belanda terhadap rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Keempat, hasil bumi dan rempah-rempah tetap dimonopoli, bahkan semakin gencar. 5. Belanda menambah jumlah perahu mereka. 6. Salah satu hal baik pasca perlawanan rakyat Maluku adalah bersatunya raja-raja di daerah lain, seperti Ternate, Jawa, Bali, Tidore, serta Sulawesi dengan masyarakat Maluku. Adapun dampak positif atau keuntungan yang didapat oleh Belanda setelah terjadinya Perang Pattimura, yaitu semakin kuatnya penguasaan Belanda atas wilayah Maluku dan monopoli Belanda terhadap rempah-rempah dan pembuatan perahu semakin merajalela. Berdasarkan kisah sejarah Perang Pattimura yang baru saja saya sampaikan, kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam berjuang tentu kita harus memiliki taktik dan strategi yang benar. Kita juga harus bisa menghimpun kekuatan orang-orang di sekitar kita agar tujuan baik kita tercapai. Selain itu, sebagai seorang mantan tentara kerajaan Inggris, Pattimura tidak lupa terhadap bangsa Indonesia yang merupakan tanah tempat kelahirannya. Saat rakyat Maluku disakiti, Pattimura langsung maju untuk memperjuangkan rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.